Mojtaba Khamenei resmi jadi pemimpin tertinggi Iran. Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas di Hambalang bahas kampung STM dan mudik. Penemuan terbaru korban longsor TPST Bantar Gebang. Tragis karyawati tewas di tangan rekan kerja. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Dewi. Selamat malam, Apa Tete. kabar malam hari ini? Luar biasa Harus pasti. baik, Iya. karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan benar sekali pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi dari mancanegara dan juga dari tanah air. Bersama saya Deo Manik. Dan saya Pesti Rahmani, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana pendukung Mojtaba Khamenei turun ke jalan di Teheran pada Senin dini hari untuk merayakan penunjukannya sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang dilaporkan tewas dalam serangan Israel di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Ini Bob ya yang ini. Rekaman video menunjukkan sejumlah pendukung rezim Khamenei berkumpul di jalan-jalan ibu kota sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan terhadap kepemimpinan baru Iran. Suasana perayaan terlihat di sejumlah titik di Teheran dengan massa yang menyatakan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa stabilitas bagi negara di tengah situasi politik dan keamanan yang masih dinamis. Mojtaba Khamenei telah lama disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran. Namanya sering muncul dalam berbagai spekulasi politik terkait suksesi kepemimpinan di Iran. Meski demikian, selama ini ia tidak pernah menduduki jabatan resmi di pemerintahan, sehingga penunjukannya menjadi perhatian luas di dalam maupun luar negeri. Sejak konflik bersenjata di kawasan memanas, Mojtaba Khamenei juga jarang muncul di hadapan publik dan tidak terlihat atau terdengar memberikan pernyataan terbuka. Kondisi ini memicu berbagai spekulasi mengenai perannya di dalam struktur kekuasaan Iran, terutama di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer di Timur Tengah. Penunjukan tersebut kini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi membentuk arah baru kepemimpinan politik dan keagamaan di Iran di tengah situasi geopolitik yang masih tegang. Sejumlah pengamat menilai perubahan kepemimpinan ini dapat memberi dampak terhadap kebijakan dalam negeri maupun hubungan Iran dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bertombang. Pemirsa, Presiden Donald Trump menghadiri prosesi pemulangan jenazah 6 prajurit Amerika Serikat yang tewas dalam konflik di Timur Tengah. Prosesi hikmat tersebut digelar di Dover Air Force Base yang dihadiri oleh keluarga para korban serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahan. Upacara yang dikenal sebagai Dignity Transfer merupakan tradisi militer Amerika Serikat untuk memulangkan jenazah prajurit yang gugur dalam tugasnya. Dalam prosesi tersebut, peti mati yang dibungkus bendera Amerika diturunkan dari pesawat militer dan dibawa ke kendaraan khusus untuk dibawa ke fasilitas mortuari militer. Presiden Donald Trump terlihat memberikan salam hormat saat setiap peti mati para prajurit AS diturunkan dari pesawat. Sementara para keluarga korban menyaksikan prosesi tersebut dalam suasana hening dan penuh duka. 6 prajurit cadangan Angkatan Darat Amerika tersebut dilaporkan tewas dalam serangan drone yang menargetkan sebuah pusat komando militer di wilayah Kuwait. Para prajurit itu merupakan bagian dari unit logistik militer yang bertugas menyediakan pasokan penting seperti makanan, bahan bakar, air, dan peralatan bagi pasukan Amerika di kawasan. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan para prajurit tersebut gugur saat menjalankan misi untuk melindungi rekan-rekan mereka dan menjaga keamanan negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara intens dilaporkan menghantam Teheran saat fajar terbit. Sejumlah saksi menyebut ledakan terasa sangat kuat hingga menggetarkan rumah-rumah di bagian timur ibu kota Iran. Aman kan?
Asap tebal membumbung tinggi di langit Teheran saat serangan udara mengguncang ibu kota Iran pada Jumat dini hari. Saksi mata menyebut ledakan terdengar kuat di sejumlah wilayah kota, bahkan menggetarkan rumah-rumah warga terutama di bagian timur Teheran. Rekaman video yang juga beredar luas menunjukkan kepulan asap besar dan suara ledakan yang terdengar beruntun saat serangan terjadi saat fajar. Di saat yang sama, Amerika Serikat dilaporkan menargetkan kapal pembawa drone milik Iran di perairan sebagai bagian dari operasi militer yang juga menargetkan armada dan fasilitas strategis milik militer Iran. Serangan terbaru ini menandai terus meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah di tengah saling balas serangan antara Iran, Israel, serta sekutu masing-masing yang terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir. Dengan serangan rudal, drone, dan juga operasi udara yang menargetkan berbagai fasilitas militer dan objek strategis di sejumlah negara kawasan. Kondisi ini memperburuk stabilitas kawasan regional yang berpotensi mengguncang stabilitas dan mengganggu keamanan energi global, serta menarik keterlibatan lebih banyak pihak di Timur Tengah dan negara-negara besar lainnya di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bola api besar dan asap hitam membumbung di langit Teheran. Setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam sejumlah fasilitas penyimpanan bahan bakar di ibu kota Iran. Serangan terjadi pada Sabtu, menargetkan 4 fasilitas penyimpanan minyak dan 1 pusat transfer serta produksi minyak di Teheran dan Provinsi Alborz. Media Iran melaporkan target serangan meliputi gudang minyak Aqdasih di timur laut Teheran, kilang minyak Teheran di selatan, depot minyak Sahran di barat, serta depot minyak di kota Karaj. Saksi mata menyebutkan minyak dari depot Sahran bocor dan mengalir ke jalanan sekitar, sementara bau minyak terbakar terasa di berbagai bagian kota. Pihak Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan fasilitas penyimpanan bahan bakar yang digunakan untuk mendukung infrastruktur militer Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer akan terus dilanjutkan dan menyebut serangan terhadap pemerintah Iran akan dilakukan tanpa belas kasih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas dalam serangan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Serangan tersebut terjadi di desa Sir Al-Gharbiyeh yang menambah panjang daftar korban jiwa di tengah memanasnya konflik di perbatasan Lebanon dan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan udara Israel pada Minggu menyebabkan sedikitnya 10 warga sipil tewas. Serangan tersebut juga memicu kerusakan di sejumlah bagian desa, serta meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan perbatasan tersebut. Sementara itu, ratusan warga di sebuah desa Lebanon Timur berkumpul untuk menggelar prosesi pemakaman bagi 11 pria yang tewas dalam serangan Israel pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah para korban, sambil menyatakan protes terhadap serangan brutal tersebut. Konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Serangan balasan yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak kemanusiaan yang lebih besar, serta potensi keterlibatan aktor regional lainnya yang dapat memperburuk keadaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, awan hitam pekat menyelimuti langit Teheran setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam sejumlah fasilitas penyimpanan minyak di ibu kota Iran. Sementara itu, kebakaran besar dikhawatirkan memicu asap tebal dan hujan beracun. Kepulan asap hitam terlihat membumbung di atas Teheran setelah serangan udara menargetkan depot minyak di kawasan Kohak, Sahran, dan Karaj. Sejumlah kendaraan terlihat dipenuhi titik hujan hitam yang diduga terkontaminasi polusi dari kebakaran besar tersebut. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan fasilitas bahan bakar yang digunakan oleh infrastruktur militer Iran. Palang Merah Iran memperingatkan warga agar tetap berada di dalam rumah dan menghindari aktivitas luar ruangan karena resiko hujan asap beracun. Ketegangan di kawasan terus meningkat setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu serangan balasan di Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah turut berdampak pada perjalanan internasional, termasuk jemaah umroh asal Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut sejumlah jemaah umroh Indonesia saat ini tertahan di Arab Saudi akibat disrupsi jadwal penerbangan internasional. Kementerian Luar Negeri menyatakan sejumlah warga negara Indonesia termasuk jemaah umroh mengalami kendala perjalanan akibat penutupan ruang udara dan perubahan rute penerbangan di kawasan Timur Tengah. Untuk mengantisipasi situasi tersebut, perwakilan Republik Indonesia menerjunkan tim pemantauan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.
Tim tersebut bertugas memantau kondisi jemaah serta berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak travel untuk memastikan kelancaran proses kepulangan jemaah. Sementara itu, jemaah umroh yang masih tertahan kepulangannya telah dikoordinasikan dengan pihak travel untuk mendapatkan akomodasi dan tempat menginap di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah. Langkah ini dilakukan sambil menunggu ketersediaan penerbangan lanjutan bagi para jemaah untuk kembali ke Indonesia. WNI jemaah umroh yang stranded, perwakilan RI menerjunkan tim pemantauan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah selama 24 jam, dan jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk menunda rencana perjalanan ke kawasan Timur Tengah, termasuk perjalanan umroh hingga situasi keamanan dan operasional penerbangan kembali kondusif. Kementerian Luar Negeri menegaskan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan kepulangan jemaah umroh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah membentuk tim respon krisis untuk meningkatkan perlindungan WNI di Timur Tengah. Tim ini bertugas dalam mempercepat penanganan situasi darurat yang mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri membentuk tim respons krisis untuk meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tensi geopolitik di wilayah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, mengatakan tim tersebut bertugas memantau perkembangan situasi konflik secara intensif agar pemerintah dapat bergerak cepat jika kondisi keamanan memburuk. Perwakilan RI di negara terdampak juga terus berkoordinasi dengan komunitas WNI dan rutin melaporkan perkembangan situasi ke kantor pusat di Jakarta. Membentuk crisis response team dan meningkatkan komunikasi intensif setiap harinya antara Kemlu Pusat dengan perwakilan terdampak di kawasan untuk mendapatkan update kondisi real situasi keamanan di lapangan dan kondisi serta keberadaan para WNI. Kita tidak henti-henti menyampaikan himbauan kewaspadaan kepada para WNI di wilayah akreditasi di masing-masing perwakilan untuk memantau informasi resmi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan RI terkait atau terdekat. Untuk para WNI stranded ini, mereka sambil menunggu penerbangan yang akan membawa para WNI, mereka mendapatkan akomodasi dan penginapan serta konsumsi dan pengaturan jadwal penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan oleh perwakilan RI dan otoritas tempat. Selain itu, pemerintah memperbarui data sebaran WNI serta menyiapkan rencana kontingensi, termasuk opsi evakuasi jika diperlukan. Kemlu juga memantau operasional bandara dan penerbangan di wilayah terdampak untuk mengantisipasi WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat pembatasan atau penutupan ruang udara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade memastikan bahwa stok bahan bakar minyak atau BBM di SPBU khususnya jalur-jalur mudik lebaran akan terisi penuh. Sementara itu, dari Andre meminta seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir terkait stok BBM selama mudik lebaran 2026. Ketersediaan stok bahan bakar minyak atau BBM kini menjadi sorotan publik hingga membuat panic buying. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade memastikan bahwa stok BBM dipastikan aman, terlebih menjelang arus mudik lebaran 2026. Andre menyebut pemerintah melalui Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan BBM di titik-titik yang diperkirakan mengalami lonjakan konsumsi. Dirinya pun mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM selama periode mudik lebaran. Ya, yang pasti kan seperti disampaikan bahwa kita dari dulu bahwa stok BBM kita 21 hari itu memang kapasitas
kita memang segitu ya, tangki. Tapi insya Allah stok BBM aman, jadi masyarakat tidak usah khawatir, apalagi panik buying karena memang pemerintah sudah menjamin stok BBM cukup. Jadi saya rasa tidak perlu dikhawatirkan berlebihan. Pemerintah melalui Pertamina dan Kementerian SDM sudah punya berbagai skenario untuk memastikan stok BBM kita aman. Jadi report pihak terkait ke Komisi 6 bahwa ada jaminan sampai Lebaran itu aman ya? Aman. Jadi kami sudah mendapatkan laporan dari Pertamina stok kita aman. Ya, bukan hanya sampai Lebaran, sampai setelah Lebaran pun aman. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia meningkatkan status siaga 1 sebagai langkah antisipatif menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah dan dinamika keamanan global yang berpotensi berdampak pada Indonesia. Pengamat militer dan intelijen menilai status siaga 1 ini menandakan peningkatan kewaspadaan maksimal seluruh komponen pertahanan negara. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Perintah tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR-283-2026. Surat ini diteken asisten operasi Panglima TNI Letjen Bobi Rinal Mahmud pada 1 Maret 2026. Pengamat militer dan intelijen Dr. John N. Palinggi menilai status siaga 1 menandakan peningkatan kewaspadaan maksimal seluruh komponen pertahanan negara. Di lingkungan TNI ditingkatkan status siaga 1. Nah, siaga 1 artinya kewaspadaan yang tinggi. Eskalasi atau peningkatan perang di Timur Tengah itu ini sangat mengkhawatirkan, tidak hanya kita di Indonesia tapi seluruh dunia. Dampak-dampak negatif maupun masalah yang ditimbulkan itu akan kita rasakan dari sudut keamanan maupun dari sudut ekonomi. Maka tentu dibutuhkan dalam masyarakat suatu kesepahaman bersama untuk melihat permasalahan bangsa. Jadi Bapak Presiden itu sudah melihat bahwa ini perlu campur tangan TNI di berbagai aspek-aspek ini supaya siaga 1. Jadi tidak ada lagi. Nah, kepada masyarakat upayakan tidak melakukan hal-hal yang bisa terjadi salah paham satu dengan yang lain. Karena sekarang saatnya bukan waktunya kita untuk menghina-hina, saling fitnah, saling seperti orang yang pintar sendiri padahal tidak tahu. Ya, usahakanlah supaya kita berdoa, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Tentulah kita berharap setelah melaksanakan ibadah puasa 30 hari, kita akan fitrah kembali dan kita memulai hidup yang lebih baik lagi. John Palinggi mengungkapkan konflik yang terus meningkat di Timur Tengah berpotensi memicu dampak luas bagi dunia termasuk Indonesia. Imbasnya tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga stabilitas ekonomi global. Lebih lanjut, John menyampaikan pesan positif bahwa kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dunia adalah persatuan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, stok beras RI aman hingga 324 hari ke depan. Informasinya usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan kembali.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 8 Maret 2026. Rapat tersebut membahas pembangunan kampus STEM hingga persiapan mudik Idul Fitri. Presiden Prabowo Subianto menggelar sejumlah rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 8 Maret 2026. Rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam itu membahas berbagai agenda strategis nasional maupun internasional. Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pembangunan 10 kampus baru yang difokuskan pada penguatan pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics, serta pengembangan pendidikan kedokteran. Pemerintah juga menyoroti upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi agar mampu bersaing secara global melalui kerjasama dengan berbagai universitas terkemuka dunia. Selain isu pendidikan, rapat juga menyinggung dinamika geopolitik global, khususnya perkembangan di kawasan Timur Tengah, serta program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan sejak 2022. Di sisi lain, pemerintah turut membahas kesiapan menghadapi arus mudik menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras Indonesia dipastikan cukup hingga 324 hari ke depan. Kondisi ini tentunya tetap aman meski tantangan geopolitik global meningkat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional saat ini aman dan terkendali. Berdasarkan data per Maret 2026, produksi beras nasional berada di kisaran 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, di atas konsumsi rata-rata nasional sebesar 2,59 juta ton. Total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok bulog 3,76 juta ton, stok masyarakat 12,50 juta ton, serta padi siap panen 11,73 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hampir setahun ke depan. Amran menambahkan bahwa produksi beras pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 16,92 juta ton dengan tren positif, menunjukkan ketahanan sektor pertanian meski menghadapi tantangan global. Stok beras pemerintah yang dikelola Bulog saat ini mencapai 3,7 juta ton dan diproyeksikan bisa menembus 5 juta ton seiring panen raya di berbagai daerah. Selain itu, ketersediaan komoditas pangan lain seperti ayam dan telur juga surplus, sehingga stabilitas pangan nasional semakin terjaga. Alhamdulillah setelah kami menghitung kekuatan pangan kita dengan kondisi geopolitik yang memanas, pangan kita, cadangan kita sampai dengan hari ini itu tersedia sampai dengan 324 hari cadangan pangan kita. Mulai dari cadangan bulog itu 3,7, kemudian di Horeca 12 juta lebih, jadi 3,7, kemudian standing crop juga 10-11 juta, totalnya bisa bertahan 324 hari. Dan bukan bahwa 324 hari stop, dan kita produksi terus-menerus tiap bulan 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Range-nya antara minimal 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Jadi insya Allah pangan aman. Jadi ada dua kita hadapi, kondisi geopolitik memanas dan pengumuman BMKG ada kekeringan. Ini dua-dua harus kita jawab. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena iklim, termasuk program pompanisasi untuk 1,2 juta hektar lahan, tambahan pompanisasi 1, juta hektar, dan irigasi pemompaan untuk 1 juta hektar lahan. Ketersediaan pupuk tercatat aman dengan harga turun sekitar 20%, mendorong semangat petani. Optimalisasi lahan rawa yang direhabilitasi juga diupayakan untuk menjaga produksi padi saat musim kering, memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Komisi 3 DPR, pemirsa, yang menggelar rapat dengar pendapat umum bersama pemilik rumah makan Bibi Kelinci, Nabila O'Brien, yang sempat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kasus tersebut, pemirsa, Komisi 3 DPR mendukung penuh pencabutan status tersangka Nabila O'Brien dan penghentian perkara melalui restoratif justice. Kasus ini bermula saat antara pemilik rumah makan Bibi Kelinci, Nabila O'Brien, bersama pelanggannya Zendi saling melapor ke pihak kepolisian. Dalam konflik antara keduanya tersebut, Nabila O'Brien sempat ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran UU ITE terkait pencemaran nama baik. Namun kedua pihak melakukan mediasi yang kini telah berujung damai satu sama lain. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan selaras dengan KUHP dan KUHAP yang baru dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dirinya menilai tindakan Nabila tidak memenuhi unsur melawan hukum maupun unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik orang lain. Komisi 3 DPR RI menerima pengaduan dari saudari Nabila O'Brien, seorang korban pencurian yang menjadi tersangka dalam perkara pencemaran nama baik. Kami memandang perlu untuk merespon hal tersebut sebagai bentuk implementasi kewajiban konstitusional DPR RI melakukan pengawasan. Sejak Sabtu minggu lalu, kami berkomunikasi intensif dengan mitra kami yaitu Polri. Kami memfasilitasi agar dicarikan solusi yang sesuai hukum. Alhamdulillah, hari Minggu malam kemarin laporan terhadap saudari Nabila O'Brien sudah dicabut dengan sendirinya saudari Nabila O'Brien tidak lagi menjadi status tersangka dan persoalan ini dihentikan. Di sisi lain, saudari Nabila O'Brien juga memaafkan tersangka dalam kasus pencurian sekaligus mencabut laporan. Komisi 3 DPR RI sebagai pihak yang membahas dan mengesahkan KUHP dan KUHAP baru berkomitmen memastikan dua karya agung tersebut benar-benar bisa diterapkan mulai dari semangatnya, asas-asasnya hingga norma hukumnya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis Ramadan di Mesuji Makmur Oki disambut antusias anak-anak PAUD dan sekolah dasar. Menurut roti, susu, telur, dan kurma dan buah membantu mereka tentunya sarapan bergizi dan semangat sekolah. Program makan bergizi gratis selama Ramadan di Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mendapat sambutan hangat dari siswa dan tenaga pendidik. Anak-anak terlihat sangat antusias setiap hari menyambut paket MBG yang terdiri dari roti, susu, kurma, buah, dan telur sebagai tambahan protein. Menurut Suharni, guru PAUD, menu MBG sudah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Porsi disesuaikan dengan jenjang pendidikan, sehingga siswa SD kelas atas mendapatkan porsi lebih besar. Setiap pagi, paket MBG diantar sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan langsung dinikmati sebagai sarapan bersama, membangun kebiasaan makan bergizi sejak awal hari. Sudah layak, sangat antusias, suka banget. Mereka sangat suka, yang biasanya pagi hari mereka nggak mau sarapan. Jadi waktu makan dapat MBG itu, kruyuk-kruyuk kayak seperti apa ya? Anak yang lapar, cepet-cepet makannya. Mereka sangat suka banget Pak pokoknya. Agak terlambat sedikit aja anak-anak itu. Bun, MBG-nya kok belum datang sih jam segini? Mereka sip dapat MBG Pak. Mantap. Terima kasih untuk Pak Prabowo untuk program MBG-nya ini sangat membantu sekali masyarakat dari kalangan bawah, dari kalangan orang yang tidak mampu, yang biasanya tidak bisa merasakan buah, makanan ikan, daging. Kami bisa merasakan semuanya Pak, merata. Tak hanya siswa, para guru juga merasakan manfaat program ini. Mereka mengapresiasi MBG karena tidak hanya menyediakan asupan bergizi, tetapi juga meningkatkan semangat belajar anak-anak dan membangun kebiasaan sarapan sehat. Bahkan saat distribusi terkadang terlambat akibat kondisi jalan yang sulit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari pemerintah yang memberikan promo diskon tiket kereta api sebesar 30% bagi penumpang kelas ekonomi komersial. Program ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode mudik Lebaran 2026. Manajer Humas Daop 1 Jakarta Franato Wibowo menyampaikan, pemerintah memberikan program diskon tiket kereta api sebesar 30% sebagai bagian dari stimulus ekonomi menjelang periode mudik Lebaran 2026. Franoto menjelaskan program diskon ini diberikan khusus untuk penumpang kelas ekonomi komersial dengan periode perjalanan mulai 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Franoto mengatakan khusus di wilayah KAI Daop 1 Jakarta, tersedia sekitar 329.000 tempat duduk untuk kelas ekonomi komersial. Selain program tersebut, PT KAI juga memberikan promo diskon 30% yang mulai dijual pada 9 Maret 2026 untuk periode keberangkatan 9 hingga 20 Maret 2026. Tanggal 14 Maret sampai tanggal 29 Maret itu ada diskon transportasi ya, yang merupakan program stimulus ekonomi dari pemerintah yang dikhususkan untuk kelas ekonomi komersial. Jadi diskonnya 30% untuk kelas ekonomi komersial. Untuk Daop 1 sendiri tersedia sebanyak 329.000 tempat duduk kelas ekonomi komersial dan masih ada sisa sekitar 68.000 tiket. Ya. Sedangkan untuk mulai hari ini ya, tanggal ini juga ada promo diskon 30% dari KAI. Penjualannya hari ini tanggal 9 untuk keberangkatan tanggal 9 sampai tanggal 20 Maret. Itu promo mudik 30%. Lebih lanjut, Franoto menegaskan untuk pembelian tiket perjalanan kereta api, masyarakat dapat membelinya melalui berbagai kanal resmi milik PT Kereta Api Indonesia. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia, Arsya, Simpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta, pemirsa yang menyiapkan lebih dari 1 juta tempat duduk untuk menghadapi angkutan mudik Lebaran 2026. Sejumlah persiapan terus dilakukan termasuk di Stasiun Pasar Senen yang juga menjadi salah satu titik keberangkatan utama para pemudik. PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 1.076.000 tempat duduk untuk angkutan Lebaran 2026. Masa angkutan Lebaran dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 11 Maret hingga 1 April 2026 mendatang. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto menyebut, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 18 Maret 2026 atau H-2 Lebaran. Franoto menyampaikan bahwa pada tanggal tersebut diperkirakan lebih dari 49.000 penumpang akan berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta, termasuk stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Sementara itu, Franoto menyatakan sejumlah kota tujuan favorit para pemudik, antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto, dan Jember. KAI juga mencatat tanggal favorit keberangkatan para pemudik yakni di tanggal 16, 17, dan 19 Maret 2026. Untuk angkutan Lebaran ya, angkutan Lebaran dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 1.076.000 lebih tempat duduk. Dan sampai dengan update hari ini baru terserap sekitar 59% atau di angka 633.000 lebih tiket. Puncaknya kapan, Pak? Puncaknya untuk angka tertinggi ya. Angka tertinggi itu kita ada di tanggal 18 Maret atau H-2 ya. H-2 itu 49.000 lebih penumpang akan berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa dengan kota favorit ya atau tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto, dan Jember. Dan juga tanggal favorit lainnya tanggal 19, tanggal 17, dan tanggal 16. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia, Arsya, Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari kegiatan Polda Metro Jaya yang bersiap dalam mengamankan arus mudik Lebaran 2026. Ribuan personil diterjunkan dalam operasi Ketupat Jaya 2026 untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik serta arus balik Hari Raya Idul Fitri. Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel dalam operasi Ketupat Jaya 2026 untuk mengamankan perjalanan masyarakat selama masa mudik Lebaran. Operasi Ketupat Jaya 2026 akan digelar mulai 13 Maret hingga 25 Maret mendatang. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin menyebutkan total sebanyak 6.800 personel diterjunkan dalam operasi ini. Personel tersebut akan disebar di berbagai titik strategis untuk mengamankan jalur mudik serta objek-objek vital di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada 16 hingga 18 Maret. Sementara itu, Jakarta menjadi kota kedua dengan jumlah pemudik terbanyak di Indonesia. Untuk mendukung kelancaran dan keamanan operasi, Polda Metro Jaya akan mendirikan 101 pos yang terdiri dari pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos pemantauan di berbagai titik strategis. Pada pelaksanaan operasi Ketupat nanti, tidak kurang dari 6.800 personel lebih gabungan Polri, TNI, dan instansi terkait akan tergelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan mudik Lebaran. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Upacara yang juga digelar di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong, Jawa Barat. Peringatan HUT ke-65 Kostrad digelar di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong, Jawa Barat. Upacara dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan dihadiri sejumlah pimpinan TNI, termasuk Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, serta para purnawirawan Kostrad. Sebanyak 1.500 prajurit Kostrad yang tergabung dalam 5 satuan setingkat batalion turut mengikuti upacara peringatan HUT ke-65 Kostrad. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian prajurit Kostrad dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, di tengah dinamika lingkungan strategis global, prajurit Kostrad harus terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kemampuan tempur. Hal tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk konflik global dan perang hibrida. Selaku Panglima TNI, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Kostrad dimanapun berada dan bertugas. Penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada para senior dan purnawirawan Kostrad atas segala jasa dan pengorbanannya yang telah meletakkan fondasi kejayaan bagi kesatuan ini. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, selama 65 tahun pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Kostrad telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang luar biasa. Hal ini sangat relevan dengan semangat yang diusung dalam tema peringatan tahun ini, yakni Kostrad Prima Mengabdi untuk Indonesia Maju. Dalam peringatan ini, prajurit Kostrad juga menampilkan demonstrasi ketangkasan serta defil pasukan yang menunjukkan disiplin dan kesiapsiagaan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta pemberian santunan kepada anak yatim. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan yang menuntaskan pembangunan jembatan Aramco di Desa Launaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Tentunya rampungnya pembangunan jembatan ini membuat akses transportasi masyarakat yang sebelumnya terbatas kini kembali lancar. Pembangunan jembatan Aramco di Desa Launaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara telah selesai dilaksanakan oleh Satgas Gulbencal Kodam 1 Bukit Barisan. Pekerjaan dilaksanakan oleh personil Kodim 0213 Nias bersama prajurit Yon TP 903 Baluseda. Jembatan ini dibangun untuk memulihkan akses transportasi warga yang sebelumnya terbatas
serta memperlancar aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Dalam proses pembangunan, personil melakukan berbagai tahapan pekerjaan, mulai dari pemasangan batu sebagai penguat dasar, pembuatan pembatas jembatan, hingga pengecatan pagar. 2 unit konstruksi Aramco dipasang sebagai struktur utama jembatan untuk memperkuat daya tahan dan keamanan jalur penghubung. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong dengan menggunakan peralatan manual seperti cangkul, sekop, angkong, dan linggis. Warga mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran prajurit TNI yang membantu membangun jembatan tersebut. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Kodim Nias dan didukung oleh Batalion Zipur dari Pasukan Baluseda. Kami masyarakat sangat berterima kasih. Dan untuk selanjutnya jembatan ini telah sangat bagus. Kami sangat berterima kasih bahwa TNI mendukung dan seterusnya sampai di mana titik-titik lokasi yang susah diakses baik masyarakat maupun Bapak Ibu guru dan instansi lain. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Gubencal Kodam 1 Bukit Barisan menyelesaikan pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Sipan, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Rampungnya jembatan ini pemirsa membuat aktivitas dan mobilitas warga yang sebelumnya terkendala kini kembali berjalan lancar. Satgas Gubencal Kodam 1 Bukit Barisan menuntaskan pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Sipan, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan jembatan ini melibatkan prajurit TNI bersama masyarakat setempat melalui semangat gotong royong. Berbagai tahapan pekerjaan dilaksanakan, mulai dari pembongkaran konstruksi lama, pembuatan fondasi, pemasangan struktur baja, hingga tahap penyempurnaan jembatan. Jembatan sepanjang 120 meter tersebut kini sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Dengan rampungnya jembatan tersebut, akses warga yang sebelumnya terhambat kini kembali normal. Warga pun menyambut baik pembangunan jembatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kepedulian prajurit TNI Angkatan Darat dalam membantu memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, longsor Gunungan Sampah Bantar Gebang, informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemprov DKI Jakarta memastikan 1.200 pompa air akan disiagakan untuk mengantisipasi genangan banjir sejumlah wilayah ibu kota. Selain itu, Pemprov DKI juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir menuju Jakarta pasca hujan lebat di Bogor dan Tangerang. Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan ketinggian air di beberapa titik di wilayah Jakarta mencapai 264 mm hingga Minggu pagi. Pramono memastikan pihaknya telah melakukan proses pemompaan air untuk mengantisipasi genangan banjir yang semakin meluap. Total 1.200 pompa air juga turut disiagakan di sejumlah titik krusial wilayah Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI. Pramono juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir usai menyoroti kondisi hujan deras di daerah hulu sekitar Jakarta seperti di Bogor dan juga Tangerang. Adapun penempatan pompa air disiagakan di titik strategis wilayah Jakarta seperti di ruas Jalan Damogot Jakarta Barat dan ruas Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur. Hal ini diungkapkan Pramono usai menghadiri Festival Pawai Ogoh-Ogoh di Bundaran HI pada Jakarta Minggu pagi. Di Jakarta dan sekitarnya curah hujan itu 264 mm per hari. Itu termasuk curah hujan yang sangat tinggi. Dan kemudian dari semalam saya sudah langsung berkoordinasi dengan
jajaran, terutama sumber daya air. Bahkan dari semalam sebenarnya beberapa spot sudah dilakukan dipompa. Tetapi ini nanti sebagai informasi, karena di atas, baik itu di Bogor, di Tangerang dan sebagainya, curah hujan juga tinggi, pasti akan ada air yang mengalir ke Jakarta. Dan untuk itu saya sudah meminta pada seluruh jajaran kurang lebih 1.200 pompa dipersiapkan, dan termasuk pompa portabel di beberapa daerah. Salah satunya yang selalu jadi persoalan adalah di Daan Mogot dan di DI Panjaitan. Alhamdulillah di dua tempat itu dari tadi pompa terus dilakukan dan lalu lintas bisa berjalan walaupun ada sedikit genangan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, longsor gunungan sampah terjadi di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah truk sampah dan warung di sekitar lokasi diduga tertimbun material longsor. Tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan proses evakuasi. Peristiwa longsor terjadi di kawasan TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat sejumlah truk tengah mengantri untuk membongkar muatan sampah. Tiba-tiba, tumpukan sampah yang menggondong longsor dan menimpa area di sekitarnya, termasuk truk mengangkut sampah dan warung yang berada di lokasi. Sejumlah sopir truk serta warga yang berada di sekitar warung diduga tertimbun material longsor. Tim SAR gabungan bersama petugas pemadam kebakaran dan BPBD langsung melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. Proses pencarian dilakukan dengan hati-hati karena kondisi tumpukan sampah masih labil dan berpotensi kembali longsor. Hingga saat ini, petugas masih terus melakukan pencarian dan evakuasi untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun di lokasi kejadian. Ibu dapat kabar lihat status anak-anak ibu, mengenai anak ibu kena musibah. Malam ibu meluncur dari Bogor sampai ke sini. Dari sini ibu tanya-tanya sama petugas. Terus dibilang, iya Bu, sabar ya Bu, kita lagi usahakan cari. Kalau dicari sampai malam belum ketemu sampai sekarang. Mobilnya ketemu, tasnya pun ketemu, tapi orangnya nggak ketemu. Semalam sama anak-anak ibu, tapi mereka pada pulang karena ada yang kerja sekolah. KTP kan ditemuin di mobil. Oh, ada KTP-nya Bu, tapi untuk anak ibu belum ditemukan. Ibu saat ini berarti masih disuruh ditunggu di posko pengaduan ini Bu. Iya. Nama anak ibu Riki Supriyadi. Usianya berapa tahun? Dia kelahiran 68. Kemarin Sabtu. Sempat ada komunikasi Bu terakhir. Ibu udah coba telepon dari semalam nggak aktif. Ibu berarti masih menunggu dari petugas, tunggu informasi selanjutnya. Iya. Akibat peristiwa ini, aktivitas pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang sempat terganggu. Pihak terkait kini melakukan pendataan korban serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti longsor gunungan sampah tersebut. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, tim SAR gabungan juga kembali menemukan satu jenazah longsor TPST di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Jenazah yang ditemukan diduga sopir truk dan saat ini telah dievakuasi dan akan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban bencana longsor di kawasan TPST Bantar Gebang kembali ditemukan dan menambah jumlah korban tewas yang sebelumnya 4 orang menjadi 5 orang. Korban yang ditemukan diduga supir dari truk yang ditemukan pada Minggu malam dengan jarak penemuan sekitar 5 meter dengan kedalaman 10 meter dari posisi kendaraan tersebut. Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika menyampaikan, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melanjutkan operasi pencarian 4 korban yang dilaporkan hilang dan tertimbun material longsor. Untuk tadi penemuan kita satu jenazah ditemukan korban ya, artinya dengan keadaan Mike Delta, itu jenis kelamin laki-laki dan itu ada di site 2. Yang mana di site 2 itu malam sudah diketemukan truknya, namun tidak ada korban di dalamnya. Diduga kemungkinan korban yang ditemukan hari ini adalah supir yang ada di truk yang kita temukan tadi malam. Identitasnya sudah diketahui Ibu? Untuk identitas nanti dari pihak kepolisian akan menyampaikan karena korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Petugas berharap proses pencarian dan identifikasi korban dapat berjalan dengan lancar hingga korban dapat dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Anggita Haryono, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, tempat pembuangan sampah terpadu zona 4 di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat mengalami musibah longsor hingga menyebabkan adanya korban jiwa. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari, total korban yang tertimpa longsor berjumlah 13 orang. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari 4 korban lain yang masih tertimbun. Pemirsa Simpo TV, tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat mengalami musibah longsor hingga memakan korban jiwa. Hingga saat ini, korban yang ditemukan sudah ada 5 korban tewas, 4 korban selamat, dan 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Untuk mengetahui seperti apa kronologi selengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Desiana Kartika selaku Ketua Kepala Kantor SAR Jakarta. Selamat siang Ibu, apa kabar? Oke, Ibu boleh dijelaskan mengenai kronologi dari mengapa gunungan 50 meter dari sampah di TPS Bantar Gebang ini bisa longsor begitu? Oke, baik. Kami terima informasi bahwa ada kejadian longsor itu tumpukan sampah di Bantar Gebang pada kemarin jam 15.30 dan itu ada info korban dalam pencarian ataupun yang ada di sekitar Puk 6. Kemudian kami dalami lagi, ternyata sudah ada berhasil selamat itu 2. Dan ternyata kami dalami lagi, ternyata sudah ada ditemukan meninggal dunia ada 2. Nah, sampai update hari ini korban totalnya itu yang selamat itu ada 4 dan yang meninggal dunia sampai dengan siang ini ada 5 orang. Dan total pencarian yang sampai dengan hari ini masih sisa 4. Nah, untuk kronologi yang dapat kami sampaikan, ya tadi kita berdasarkan keterangan dari masyarakat dan juga pengelola tempat sampah bahwa tumpukan tersebut longsor. Ya, dari sisi yang lokasi penemuan jenazah pertama itu menjadi last known possession, dan itu kami bagi area tersebut menjadi 2 site, site 1 dan site 2. Sesuai informasi banyaknya truk yang masuk saat malam itu ada 8. Sore kemarin siang sampai malam itu ada 8 dan masing-masing itu ada drivernya gitu. Nah, dari driver itu yang 8 ditemukan selamat 4 gitu ya, dan kemudian ini masih terus bergulir lagi sampai dengan hari ini. Beberapa pemulung juga ada ternyata di sekitaran tersebut. Oke. Untuk penyebabnya sendiri, apakah ini karena curah hujan yang tinggi sejak Jumat kemarin atau seperti apa? Kalau dilihat situasi memang curah hujan rata ya, se-Jabodetabek itu hujan sampai dengan dini hari dan bahkan sampai pagi kemarin, dan diduga kemungkinan bisa jadi karena ini ya curah hujan tinggi, dan ini pun namanya bukan tanah, adalah sampah dan sangat labil sehingga sangat mudah untuk longsor. Dalam proses evakuasi yang masih berlangsung hingga saat ini ada berapa petugas yang diterjunkan dan juga alat-alat beratnya ini yang diterjunkan apa saja? Ya. Untuk personil kita ada dari Basarnas dan juga stakeholder terkait ya, ada seru yang kita bagi tadi ada 2, itu totalnya ada 340 orang ya sampai dengan hari ini dari berbagai instansi, dan itu semua standby untuk siap membantu pencarian. Nah, untuk efektivitas pencarian kita menggunakan eksavator yang ada di sini, ada jumlahnya 13. Dan itu selain mereka juga membenahi tadi tumpukan sampah di sini, juga membantu pencarian untuk tadi yang site yang sudah kita plot di area pencariannya. Oke, Ibu, ini kan di area zona 4 ini bukan yang pertama kali terjadi begitu ya? Atau ini yang pertama kali terjadi? Jadi untuk informasi kejadian, kalau kami terima informasi pertama, mungkin ini yang pertama yang ada korban. Kalau memang sebelumnya kejadian tapi tidak ada korban, itu mungkin bisa saja ya, kita tidak dapat informasi yang pertama. Nah, kalau untuk hari ini dan kemarin sudah dipastikan ada korban jiwa, sehingga kami harus membantu keadaan emergensi ini untuk segera bisa ditemukan. Oke. Nah, kemudian apakah truk-truk pembuangan sampah ini masih akan beroperasi atau ini masih akan menjadi tempat pembuangan sampah atau akan dialihkan? Kalau hal tersebut mungkin ini kewenangan dari pemerintah setempat ya untuk memastikan tadi tetap di sini atau tidak. Kalau kami hanya membantu tadi ada orang yang perlu dicari ya dalam rangka dalam impact dari dampak longsor ini, sehingga itu menjadi fokus utama kami ya.
Baik, terima kasih atas waktunya informasinya. Yaitu tadi pemirsa, memang untuk saat ini dari tim Basarnas dan kepolisian juga dibantu dengan TNI ini masih terus melakukan proses evakuasi dikarenakan masih ada 4 korban lainnya yang masih belum ditemukan, dan juga ini para korban yang sudah ditemukan ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kemudian diidentifikasi agar diketahui identitasnya, dan juga ini berdasarkan diidentifikasi ini berdasarkan dari data-data yang sudah dilengkapi atau sudah diajukan oleh keluarga korban. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang juga mengguyur kawasan Kedang Sari, Gunung Kidul mengakibatkan tebing setinggi sekitar 25 meter di tanjakan Celongop longsor. Material tanah dan batu menutup sebagian jalan sehingga akses jalur utama penghubung Gunung Kidul dan Klaten terpaksa ditutup sementara oleh petugas. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Kedang Sari sejak siang hari mengakibatkan tebing setinggi 25 meter di tanjakan Klongop, Padukuhan Watu Gajah, Kapanewon, Kedang Sari, Gunung Kidul longsor. Material tanah dan batu yang jatuh dari tebing menutup sebagian bahu jalan, sehingga mengganggu akses lalu lintas di jalur penghubung Gunung Kidul dan Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa longsor terjadi pada Selasa malam saat hujan deras terus mengguyur kawasan tersebut. Besarnya material tanah dan batu yang jatuh membuat sebagian badan jalan tertutup, sehingga menyulitkan kendaraan untuk melintas. Sejumlah pengguna jalan yang melintas di lokasi sempat berupaya menyingkirkan batu dari tengah jalan. Dengan mendorong secara bersama-sama, batu berukuran besar berhasil dipinggirkan agar sepeda motor dapat melintas. Namun demikian, demi keselamatan pengguna jalan, Polsek Kedang Sari terpaksa menutup akses dari arah Gunung Kidul menuju Klaten. Penutupan dilakukan karena kondisi tebing masih rawan dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Kejadiannya karena intensitas hujan tinggi sekitar jam 21.30 terjadi longsor yang tebing ketinggian sekitar 25 meter, lebar ini mungkin sekitar hampir 50 meter ini. Itu terjadi jam 21.30. Jalur utama terpaksa kita tutup total karena memang kita khawatir hujan masih intensitas tinggi sehingga akan terjadi longsor susulan. Masih bisa dilihat sendiri, masih kondisinya seperti itu dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor berikutnya, karena apalagi nanti apabila hari ini ada hujan. Kejadiannya tadi malam sekira jam 21.30 dan dampaknya ini longsoran ini mengakibatkan akses jalan tertutup ini, Mas, sudah nggak bisa dilewati. Meski akses resmi ditutup, sejumlah kendaraan masih nekat melintas di lokasi longsor karena jalan tersebut merupakan jalur utama penghubung antara Kabupaten Gunung Kidul dan Klaten, Jawa Tengah. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun material tanah dan batu yang menutup jalan membuat akses lalu lintas terganggu dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT digelar tentunya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dan petugas gabungan mengamankan belasan wanita malam serta puluhan botol minuman keras. Operasi ini dilakukan untuk menjaga kondisivitas selama bulan Ramadan. Personel gabungan dari pemerintah Kota Jakarta Timur, Satuan Polisi Pamung Praja, TNI Polri, Dinas Perhubungan, serta Dinas Sosial menggelar operasi penyakit masyarakat di wilayah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat malam. Operasi yang menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas prostitusi dan peredaran minuman keras, terutama di sekitar kawasan Ciracas. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 10 wanita yang diduga pekerja seks komersial, serta 2 pria yang diduga pengguna jasa. Selain itu, petugas juga menyita 29 botol minuman keras dari berbagai jenis. Camat Ciracas Panangaran Ritonga menyatakan, operasi pekat ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif selama bulan Ramadan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan. Operasi ini juga menindaklanjuti keluhan masyarakat di media sosial yang menyoroti masih maraknya aktivitas prostitusi dan peredaran minuman keras di sekitar Gor Ciracas.
meski telah memasuki bulan suci Ramadan. Di wilayah Kecamatan Ciracas, ini merupakan atensi pimpinan di dalam rangka cipta kondisi di bulan Ramadan ya, supaya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah tidak terlalu banyak gangguan, baik itu gangguan mata maupun hati. Karena kemarin juga sempat naik di media sosial bahwa kegiatan bulan Ramadan ini kelihatannya penyakit masyarakat di wilayah sekitar Gor Ciracas ini masih beraktivitas seperti biasa. Jadi memang perlu kita lakukan kegiatan efek jerah supaya mereka juga menghormati saudara kita yang melaksanakan ibadah. Saya kira tadi hari ini ada 7 orang yang kita jaring, 6 perempuan, 1 laki-laki, kemudian 8, 7 perempuan, 1 orang laki-laki. Juga ada miras usia sekitar 15 kerat. Mungkin segera akan kita bawa ke panti sosial untuk kita serahkan untuk penanganan lebih lanjut. Pak Cepat, ini kan wilayah ini kan sudah dilakukan tempat hiburan malam, selanjutnya akan ditutup atau apa? Bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya tidak ada lokasi khusus ya, tetapi di sekitar gor ini, di temboknya ini banyak berdiri pedagang kaki lima. Yang ini akhirnya menjadi tempat tongkrongan, baik yang menjajakan diri maupun yang minuman keras tersedia. Ini yang mungkin nanti frekuensi untuk kegiatan penertibannya akan kita tingkatkan. Selanjutnya, para wanita dan pria yang diamankan akan dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, Nandityo, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri sita 9 ton daging beku impor kadaluarsa. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, seorang karyawati tewas di kawasan wisata Bagang Beach, Kabupaten Tojo Una, Sulawesi Tengah pada Sabtu 7 Maret 2026 pagi. Korban yang tewas mengenaskan usai diserang menggunakan senjata tajam oleh rekan kerjanya sendiri. Kawasan wisata Pakang Beach, Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete mendadak gempar usai insiden penyerangan yang menimpa korban berinisial RA. Korban tewas di tangan rekan kerjanya berinisial NYT, seorang petugas keamanan di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat pelaku memimpin apel pergantian shift pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaku sempat menegur korban karena dianggap tidak serius dan sering bermain ponsel. Situasi memanas saat korban membantah teguran yang akhirnya mengakibatkan terjadinya adu mulut. Pelaku yang emosi mengambil senjata tajam dan menyerang korban secara membabi buta. Korban mengalami 12 luka tusuk dan sempat dilarikan ke Puskesmas Ampana Tete, namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus anggota Polres Tojo Una di Desa Kajulangko. Saat ini pelaku telah diamankan, sementara barang bukti senjata tajam telah disita petugas. Zata Yumni, tim redaksi Info TV, melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari pria tanpa identitas ditemukan tewas mengambang di aliran anak sungai Musi Palembang. Polisi juga mendapat informasi tersebut langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi jasad tersebut. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran anak sungai yang berada di Jalan Gubernur Haji Pastari, Jakabaring Bowling Center, Palembang. Korban ditemukan warga setempat yang melihat jasad manusia dalam keadaan mengambang. Warga pun melaporkan temuannya itu ke polisi, Polsek Seberang Ulu 1 bersama unit Inafis Polrestabes Palembang langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Heri menjelaskan, pihaknya kini masih menyelidiki penyebab tewasnya pria tanpa identitas ini. Informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam aliran sungai.
Kemudian setelah kita mendapat informasi itu, kita bersama-sama piket, baik itu dari Polrestabes maupun dari Polsek Sidoarjo 1 bersama tim identifikasi Nafis mendatangi TKP. Kemudian setelah kita datangi TKP ternyata benar ada mayat seorang laki-laki. Untuk identitas sebenarnya? Sementara identitas belum ada, nanti kita sampaikan dari informasi medsos ataupun wartawan yang benar di tubuh korban tadi ada luka-luka benar? Setelah kita lakukan pemeriksaan tidak ada bekas luka. Guna kepentingan hukum lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bari Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Sinpo TV. Seorang pemilik rumah di kota Palembang, Sumatera Selatan, tewas terbakar pada Minggu 8 Maret 2026 dini hari. Korban tewas akibat terperangkap api di dalamnya, rumah yang juga terbakar. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemas Rindu, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 8 Maret 2026 dini hari. Pemilik rumah ditemukan meninggal dunia akibat terperangkap api di dalam rumahnya yang terbakar. Bahan material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Warga setempat berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. 4 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang dikerahkan memadamkan api yang mengganas. Namun karena akses jalan yang sempit membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api yang terus membesar. Api itu tempatlah setengah 2 tadi besar, api belum tentu sudah. Dari kamar dia tuh langsung tengah sini. Apa dia tak tolong budak langsung metel pintu depan tuh. Dia dah nak marah, mondo. Ada berapa dalam rumah itu? Dia dewean, yang meninggal itulah. Yang meninggal itu. Dewean. Selama ini dia tinggal dewean, Be? Dewean. Lah, jalan 4 bulan ini dia dewean. Memang agak sakit, cuman masih pacak berjalan. Jalan tuh agak lambat. Gawe apa dia sehari-hari? Kasih gawe. Sejak dia berhenti bergawe pensiun itu kan tak bergawe lagi. Penyebab kebakaran kita belum tahu, Belum tahu apa dia penyebab kebakaran. Kapolsek Kertapati Palembang mengatakan asal api diduga dipicu arus pendek listrik. Untuk korban ada satu orang laki-laki berusia 52 tahun. Untuk kronologi pada saat terjadi kebakaran itu masyarakat sekitar mendengar teriakan dari warga seberang. Jadi begitu melihat situasi api sudah membesar dari wilayah belakang rumah atau wilayah dapur. Selang 1 jam, api baru bisa dipadamkan. Sementara jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Palembang Bari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seekor ular sanca sepanjang 5 meter menggegerkan warga Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 9 Maret 2026 dini hari. Salah satu warga menemukan ular bersembunyi di plafon kamar rumahnya saat waktu sahur. Iya, apa jadinya? Warga salah satu rumah di Jalan Kelapa Sawit Raya, Pondok Kelapa dikejutkan dengan seekor ular sanca yang bersarang di plafon kamar rumahnya pada Senin 9 Maret 2026 dini hari pada waktu sahur. Petugas Gulkarmat Sektor Durensawit berjibaku mengevakuasi ular sanca panjang 5 meter menggunakan alat seadanya. Dengan sedikit perlawanan, ular sanca sepanjang 5 meter ini sempat melilit tubuh petugas yang sedang mengevakuasi. Bersama rekan saya 3 personil, ada laporan dari tetangga kita di belakang sektor, ada 1 ekor ular sanca yang mungkin sangat membahayakan, kurang lebih panjangnya hampir 5 meter. Posisinya ada di plafon. Untuk proses evakuasinya kita mengalami kendala karena ada perlawanan dari ular ini. Karena cukup besar, tapi dengan doa kita semua, ular dapat kita amankan. Kita menggunakan stick tadi, 2 stick tadi, berjibaku dengan rekan saya, Saudara Ferry, dari plafon kita turunkan ke bawah untuk segera mengevakuasi untuk kita lakukan dimasukkan ke dalam karung. Ya, kita berhasil, sudah posisi sekarang ada di dalam karung. Oh, berarti dia pas jebol itu masih ngegantung, Pak? Masih melilit, karena kita bersikeras mencoba tadi, berdua tadi, untuk bisa melepas lilitannya tadi. Karena sangat keras sekali, setelah dibawa pun tadi sempat melilit dari anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki. Karena kita tahu kondisi ular ini ya seperti itu, nunggu dia sampai lelah, baru dia bisa melepaskan gigitannya. Usai diamankan, ular kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Durensawit dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA guna dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman.
Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil meringkus 2 orang pengedar narkoba di salah satu kamar hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menyita barang bukti 3 kg ganja kering siap edar yang akan dipasarkan di wilayah ibu kota. Inilah rekaman detik-detik saat anggota Unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya mengerebek salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2 orang pria berinisial B dan T tak berkutik saat petugas mempergoki mereka di dalam kamar yang diduga kuat menjadi lokasi transaksi. Petugas langsung menggeledah seluruh sudut ruangan dan menemukan 3 bungkus besar lakban coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 3.042 gram. Kembali mengamankan 2 orang tersangka berinisial B dan T di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan barang bukti 3 kg ganja. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya pesan buat masyarakat agar menjauhi narkoba karena membahayakan dan merugikan bagi penerus bangsa. Kedua tersangka beserta barang bukti 3 kg ganja digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Polisi kini tengah memburu pemasok utama narkoba. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar praktik peredaran 9 ton daging beku impor kadaluarsa. Petugas juga menyita 3 unit truk bermuatan daging tak layak konsumsi yang diduga akan disuplai ke sejumlah pasar tradisional. Tim Resmob Barreskrim Polri melakukan penindakan terhadap distribusi daging beku impor yang telah melewati masa kadaluarsa. Petugas berhasil menghadang 3 unit truk di kawasan Jakarta yang mengangkut daging impor dengan total berat mencapai 9 ton. Polisi juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal tersebut. Saya, Kanit 1 Satreskrim Barreskrim Polri, AKBP Hari Asar. Hari ini kita telah mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Kita mengantisipasi adanya oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini tidak terlepas dari masyarakat, yang dimana sesuai instruksi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, MSI, agar menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat. Dan pada saat ini, para terduga pelaku telah kita amankan di Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan guna proses pengembangan dan menemukan tersangka yang lain. Para terduga pelaku beserta barang bukti 9 ton daging kini dibawa ke Mapolda Metro Jaya dan Barreskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Petugas tengah mendalami asal-usul daging tersebut serta menelusuri adanya kemungkinan jaringan distribusi besar lainnya. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli daging, terutama dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penyerangan kelompok remaja bermotor kembali terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dengan menggunakan busur panah. Kawanan ini menyerang remaja lain yang sedang asik nongkrong di depan warung. Akibatnya, pemirsa, seorang korban mengalami luka tancap di bagian tangan. Meski 4 pelaku masih buron, 2 orang diantaranya berhasil diamankan. Video amatir warga merekam suasana mencekam usai aksi pembusuran di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam insiden ini, seorang remaja di bawah umur menjadi korban setelah anak panah busur menancap di tangannya saat sedang berada di sekitar warung. Merespon laporan korban, tim gabungan Sat Intelkam dan unit Resmob Satreskrim Polres Goa bergerak cepat. Hasilnya, 2 pelaku berinisial MF dan AR yang masih berusia 17 tahun berhasil dibekuk. Petugas kini masih memburu 4 pelaku lainnya, yakni SU, GA, AL, dan FA yang identitasnya sudah dikantongi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa anak busur dan pelontarnya yang sempat disembunyikan di dalam saluran air. Motif penyerangan diduga kuat karena balas dendam lantaran pelaku tidak terima rekannya pernah dipukul oleh kelompok korban. Namun dalam aksinya, para pelaku disinyalir mencari korban secara acak saat melakukan konvoi. Aksi pembusuran yang sempat viral beberapa waktu lalu
tepatnya di Kecamatan Palangga. Gabungan dari unit Resmob Satreskrim Polres Goa dan unit Kamnek Satintelkam Polres Goa berhasil mengamankan 2 terduga pelaku dalam aksi penggusuran, yang mana dari kedua pelaku tersebut saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Aksi ini terbongkar setelah adanya berita viral dan laporan polisi, dan korbannya saat ini mengalami luka busur pada bagian tangan sebelah kanan. Terkait 2 pelaku yang kami amankan ini, statusnya adalah anak di bawah umur. Kemudian kami sampaikan bahwa barang bukti yang tim gabungan amankan, di sini yang pertama ada 2 anak busur panah seperti yang ada di depan kami, kemudian ada 1 ketapel, dan ada 1 senjata tajam berupa pisau. Kemudian terkait dengan motifnya adalah mereka pada saat berkumpul dan melakukan konvoi, mereka menarget terhadap target acak. Jadi tidak ada motif dendam ataupun motif apapun. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa targetnya adalah acak. Dan memang pelaku melakukan aksi penggusurannya setelah mengkonsumsi minuman keras. Selain mengamankan 2 anak busur dan ketapel, polisi juga menyita 1 bilah senjata tajam. Guna pertanggungjawaban hukum, kedua pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kamar kos yang dihuni seorang tenaga medis di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat, dibobol pelaku pencurian di siang bolong. Tak hanya komputer jinjing dan juga sebuah ponsel seharga belasan juta rupiah, pelaku juga membawa kabur 1 toples kue nastar yang baru saja dibeli korban untuk lebaran nanti. Nggak lebaran. Layaknya penghuni kos, pria pelaku pencurian ini dengan santai memasuki sebuah indekos melalui pintu gerbang yang tak dikunci. Pelaku kemudian naik ke lantai atas dan mulai menyisir koridor untuk mencari kamar-kamar yang mudah dibobol. Sebuah kamar yang berada di sisi kiri pun menjadi sasaran pelaku. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku dapat menjebol kunci dan masuk ke dalam kamar. Aksi pembobolan kamar kos yang dihuni seorang tenaga medis ini terjadi di sebuah indekos di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat pada siang kemarin. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan sepinya situasi saat para penghuni tengah bekerja. Selain sebuah komputer jinjing dan ponsel seharga belasan juta rupiah, pelaku juga membawa kabur setoples kue nastar yang baru saja dibeli korban untuk lebaran nanti. Berkaitan dengan kejadian yang di Mangga Besar 13, korban berinisial ER yang mana korban mengalami kerugian akibat pencurian tersebut berupa 1 buah handphone, kemudian 1 unit laptop beserta dengan kue nastar. Saudari ER juga sudah membuat laporan ke Polsek Sawah Besar. Jadi kami tindak lanjut, teman-teman di lapangan juga sampai hari ini masih melakukan penyelidikan. Ya, harapan kami mudah-mudahan pelaku segera ditangkap. Kue nastar lebaran juga ikut dicuri? Betul. Info yang saya dapatkan, kue nastar dari CCTV juga kita terlihat, kue nastarnya juga ikut dicuri oleh pelaku. Pelaku berapa orang, Pak? Pelaku yang sementara teridentifikasi dari CCTV baru 1 orang. Berbekal laporan resmi dari korban, aparat Reskrim Polsek Sawah Besar telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah penghuni. Pelaku yang telah dikantongi identitasnya itu pun kini tengah dikejar petugas. Dari Jakarta Pusat, Reswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.